Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biologi sebagai ilmu, yaitu mata kuliah biologi umum. Penjelasan yang pertama yaitu kedudukan biologi dalam IPA. Biologi adalah cabang ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Biologi termasuk dalam kelompok ilmu dasar IPA yang fokus pada kehidupan dan fenomena biologis. Dan yang terakhir, biologi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan mendukung dengan cabang ilmu lain dalam IPA. Lalu hubungan biologi dengan cabang ilmu lain dalam IPA yaitu yang pertama biologi dan kimia atau biokimia. Di sini biologi mempelajari proses kehidupan yang melibatkan reaksi kimia seperti fotosintesis dan metabolisme. Yang kedua, biologi dan fisika atau biofisika. Fisika memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip fisik yang berlaku dalam tubuh makhluk hidup seperti mekanika gerak, aliran darah, dan penggunaan radiasi dalam pengobatan. Yang ketiga yaitu biologi dan geografi. Hubungan ini terlihat dalam studi ekologi dan biogeografi, di mana kondisi geografis mempengaruhi distribusi dan adaptasi makhluk hidup. Yang keempat, biologi dan matematika. Di sini, matematika digunakan dalam analisis data biologis, pemodelan populasi, genetika, dan statis untuk menguji hipotesis dalam penelitian biologi. Yang kelima, biologi dan sosiologi. Biologi berhubungan dengan sosiologi dalam memahami perilaku manusia, genetika populasi, dan dampak bioteknologi terhadap lingkungan atau masyarakat. Yang terakhir, biologi dan arkeologi. Biologi membantu dalam analisis tulang dan fosil yang ditemukan dalam arkeologi untuk memahami kehidupan masa lalu. Selanjutnya, organisme hidup dan benda mati. Ciri-ciri organisme hidup yang pertama, bernafas. Organisme hidup memerlukan udara untuk hidup. Bernafas adalah proses menghirup udara dari lingkungan. Yang kedua yaitu bergerak. Organisme hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Yang ketiga, tumbuh. Makhluk hidup tumbuh seiring bertambahnya usia. Makhluk hidup tumbuh dari kecil menjadi besar. Yang keempat, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Yang kelima, membutuhkan makanan dan air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air sebagai sumber energinya. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk peka terhadap rangsangan yang diterimanya. Namun berbeda dengan benda mati. Benda mati tidak bisa bernafas, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak dapat bergerak tanpa bantuan, tidak memerlukan makanan, dan tidak peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, apa aja sih struktur organisasi kehidupan itu? Yang pertama, atom. Atom itu merupakan unit terkecil materi yang membentuk segala sesuatu. Yang kedua adalah molekul. Molekul itu adalah dua atau lebih atom bergabung dalam ikatan kimia. Di alam hanya sel hidup yang dapat membentuk molekul hidup seperti kompleks karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan protein. Lalu ada sel. Sel merupakan unit dasar kehidupan yang dapat menjalankan semua fungsi kehidupan, contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu ada jaringan. Sekelompok sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama, misalnya jaringan otot, jaringan epitel, dan lain-lain. Selanjutnya ada organ, gabungan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu seperti jantung, paru-paru, dan daun. Setelah organ, terbentuklah sistem organ, sekelompok organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh, misalnya sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Lalu selanjutnya organisme, makhluk hidup utuh yang dapat menjalankan semua fungsi kehidupan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan.
Setelah itu terbentuklah populasi, sekelompok organisme sejenis yang hidup di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya komunitas, gabungan beberapa populasi dari berbagai spesies yang hidup bersama di suatu wilayah. Setelah itu ekosistem, interaksi antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Dan yang terakhir biosfer, seluruh bagian bumi yang dihuni oleh makhluk hidup termasuk daratan, lautan, dan atmosfer. Kemudian apa saja contoh-contoh keragaman makhluk hidup? Yang pertama, keragaman tingkat gen. Ini adalah perbedaan gen atau susunan genetik di antara individu-individu dalam satu spesies. Contohnya pada kita manusia, perbedaan warna kulit, bentuk rambut, atau tinggi badan di antara manusia. Yang kedua, keragaman tingkat spesies. Ini adalah perbedaan yang ditemukan di antara spesies yang berbeda dalam satu genus atau famili. Perbedaan ini lebih mudah diamati karena mencakup ciri-ciri fisik yang lebih mencolok seperti benda, ukuran, dan habitat. Contohnya pada tumbuhan, berbagai jenis tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang panjang yang semuanya termasuk dalam famili yang sama. Yang ketiga, keragaman tingkat ekosistem. Ini adalah perbedaan yang ada di antara ekosistem-ekosistem di bumi. Contohnya, ekosistem hutan hujan tropis ditemukan di daerah dengan curah hujan tinggi dan suhu hangat, kaya akan keanekaragaman pohon, liana, serta hewan seperti kera, harimau, dan berbagai jenis burung, serta banyak ekosistem lainnya. Dan penjelasan terakhir yaitu langkah-langkah kerja ilmiah. Yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan data dan observasi, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima mengolah data dan menganalisis data, yang keenam menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengomunikasikan hasil. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang biologi sebagai ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.